Tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri atau APBD melintas di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu melansir Worldometers, kasus baru yang dilaporkan di Indonesia per 13 Juli 2021 adalah 47.899 kasus yang menjadi tertinggi di Asia dan dunia. Tak ada yang menyangka Indonesia jadi nomor 1 kasus harian COVID-19 terbanyak di dunia. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia telah melampaui India setelah melonjak drastis pada bulan Juli 2021. Jumlah itu tak hanya tertinggi di Asia, tapi angka itu tercatat tertinggi di dunia. Lalu negara dengan penambahan kasus tertinggi kedua di dunia adalah Brasil dengan 45.094 kasus. Setelah itu Spanyol dan India. Spanyol menambah 43.960 kasus dan India 40.215 kasus. Media asing saat ini menyoroti kondisi Indonesia yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Indonesia pun saat ini menjadi negara dengan penambahan kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Meski telah menerapkan PPKM darurat, kasus COVID-19 di Indonesia masih tertinggi. Hal itu tak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, tapi juga dunia. Salah satu media asing yang menyoroti kondisi COVID-19 di Indonesia adalah Nikkei Asia. Diberitakan Nikkei Asia, Selasa 13 Juli 2021, RI telah melampaui India sebagai epicentrum pandemi di Asia. Hal itu ditunjukkan dengan kasus harian yang melampaui 40.000 kasus selama 2 hari berturut-turut. Nikkei Asia mengutip pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Selasa 13 Juli 2021 yang menyatakan bahwa tingkat hunian tempat tidur untuk pasien COVID-19 di 12 provinsi telah melampaui 70%. Sebanyak setengahnya di Jawa dan sisanya di pulau-pulau sebesar Indonesia ini. Di ibu kota negara Jakarta tingkat hunian mendekati 90%, meskipun baru-baru ini beberapa fasilitas diubah menjadi rumah sakit hanya untuk virus corona. Media internasional Reuters juga memberitakan pandemi di Indonesia dengan keadaan yang kurang suplai oksigen serta pecahnya rekor kasus harian. Reuters juga menuliskan pernyataan Budi Gunadi Sadikin bahwa telah terjadi kenaikan yang signifikan. Associated Press (AP) yang berbasis di New York juga memberitakan hal serupa dengan mengutip pernyataan Yana Mulyana selaku wakil wali kota Bandung. Orang yang panik membeli tabung oksigen padahal belum membutuhkannya, kata Mulyana. Itu menyebabkan pasokan oksigen habis selanjutnya. Tak hanya itu, media Korea Utara juga tak kelewat memberitakan hal ini melalui streaming YouTube pada 9 Juli lalu. Korean Center TV menyebut tingginya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia hingga menampilkan situasi penumpukan pasien di RSUD Bekasi. Imbas dari naiknya kasus COVID-19 membuat Bank Dunia mengumumkan Indonesia resmi turun kelas dari negara berpenghasilan menengah kini menjadi negara menengah ke bawah. Indonesia kini masuk sebagai negara lower middle income alias negara berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini diumumkan oleh Bank Dunia melalui situasi resminya per 1 Juli. Akibat penurunan pendapatan ini membuat langkah Indonesia menjadi negara maju terhambat. Karena penurunan kelas ekonomi, berdasarkan data, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Bahwa
Indonesia kini masuk sebagai negara lower middle income, alias negara berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini diumumkan oleh Bank Dunia melalui situasi resminya per 1 Juli. Akibat penurunan pendapatan ini, membuat langkah Indonesia menjadi negara maju terhambat. Karena penurunan kelas ekonomi, berdasarkan data, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi Indonesia. Pandemi yang terjadi selama hampir 1,5 tahun lebih ini telah membuat Indonesia dilanda krisis hebat. Indonesia baru berulang kali melakukan upaya pencegahan COVID-19 yang berakibat pada penurunan sektor pendapatan dan ekonominya. Sehingga ini membuat penurunan pendapatan hingga turun kelas menjadi negara menengah ke bawah. Laporan resmi Bank Dunia juga mencatat tak hanya Indonesia yang mengalaminya. Beberapa negara lain seperti Iran dan Samoa juga mengalami kondisi yang sama dengan Indonesia. Menurut data yang dihimpun Bank Dunia, Indonesia mengalami penurunan pendapatan atau Gross National Income atau GNI. Pendapatan Indonesia bruto Indonesia tahun lalu sekitar $4.050 Amerika Serikat per kapita atau 58 juta menjadi $3.979 AS atau 57 juta per kapita. Posisi Indonesia kini setara dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Timor Leste, Myanmar, Kamboja, Papua Nugini. Mereka memiliki GNI di bawah $1.800 atau 26 juta per kapita. Kemudian Vietnam, Filipina, keduanya memiliki pendapatan $2.700 AS atau 39 juta dan $3.400 AS atau 49 juta per kapita. Sementara Malaysia masih unggul dari Indonesia dan berada di kelas menengah dengan $10.600 AS atau 154 juta per kapita, bersama dengan Thailand $7.100 AS atau 103 juta per kapita. Negara yang memiliki pendapatan tertinggi adalah Singapura dengan GNI $54.900 AS atau 798 juta per kapita. Demikian ulasan video kali ini. Semoga Anda semua bisa memahami keadaan kita yang saat ini sedang melanda dunia dan Indonesia. Terima kasih.